Kasus pembunuhan Putri Apriani yang ditemukan tewas terbakar di kamar kos Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memasuki babak baru. Polisi menetapkan pacar korban yakni Bribda Alfian Maulana Sinaga sebagai tersangka pembunuhan Putri Apriani. Pelaku telah berhasil diringkus oleh tim gabungan di kawasan NTB pada Sabtu 23 Agustus. Detik-detik penangkapan terhadap tersangka juga terekam dan tersebar di media sosial. Dalam video, terlihat sejumlah polisi berpakaian preman mengejar seorang pria yang diduga Bribda Alfian. Aksi kejar-kejaran hanya berselang beberapa saat dan pelaku pun berhasil ditangkap oleh beberapa polisi bersenjata. Sementara di akhir video, tampak pemuda asal Medan, Sumatera Utara itu digelandang menjauh dari lokasi menuju ke satu mobil. Sementara beberapa warga sekitar juga terlihat menyaksikan dari kejauhan. Informasi yang dihimpun menyebut bahwa Alfian ditangkap saat menunggu angkutan untuk berpindah ke tempat lain. Keberadaannya terendus di satu perkampungan terpencil hingga akhirnya tim kepolisian berhasil menangkap tanpa perlawanan berarti. Pelaksana Harian Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Irfan Nurmansyah pun membenarkan informasi tersebut. Irfan mengatakan saat ini tim kepolisian tengah dalam perjalanan membawa pelaku ke Polres Indramayu. Nantinya pelaku akan dibawa ke bidang Propam Polda Jawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Inilah tampang Bribda Alfian yang tega menghabisi nyawa kekasihnya dengan cara dibakar di kosan Indramayu. Begitu ditangkap pihak kepolisian, wajah pelaku tak lagi garang dan hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan. Tersangka pembunuhan sadis itu sempat menjadi buronan polisi selama 2 pekan lebih. Kini pihak kepolisian pun telah mengonfirmasi jika Bribda Alfian Maulana Sinaga telah resmi dipecat dari kepolisian secara tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat ini terungkap setelah Polda Jawa Barat menggelar sidang etik untuk dirinya pada Kamis 14 Agustus. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kasus pembunuhan Putri Apriani yang ditemukan tewas terbakar di kamar kos Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan pacar korban, Bribda Alfian Maulana Sinaga, sebagai tersangka pembunuhan Putri Aprianti. Lantas seperti apa terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang diketahui ini adalah oknum polisian? Ini akan disampaikan jurnalis Tribun Cirebon, ada rekan Handika. Silakan dengan laporan Anda, rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Rima bahwa benar ya saat ini Alfian Maulana Sinaga yang merupakan oknum polisian yang merupakan tersangka pembunuhan Putri Apriani sudah berhasil diamankan atau ditangkap. Penangkapan Alfian ini diketahui awalnya viral di media sosial setelah beredarnya video detik-detik penangkapan Alfian Maulana Sinaga. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 23 Agustus 2025. Adapun penangkapan Alfian ini diketahui berada di wilayah Kecamatan ya, Kabupaten eh, ya, di Nusa Tenggara Barat ya, di mana
Saat itu Alfian sedang berada di sebuah saung dan langsung dilakukan penggerbekan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Indramayu, Polda Jabar, Polres Dompu, dan juga Polsek setempat. Di mana dalam penangkapan tersebut terlihat bahwa Alfian ini tidak melakukan perlawanan sama sekali ya. Ia pun pasrah saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya tersebut. Di sisi lain, kami juga sudah mengkonfirmasi terkait viralnya video tersebut kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat dan dari pihak kepolisian turut membenarkan perihal penangkapan dari Alfian Maulana Sinaga ini ya. Saat ini tersangka dan juga penyidik ke pihak kepolisian sedang dalam perjalanan dari Dompu ke Kabupaten Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ya. Kabar terbaru memang saat ini sedang masih perjalanan. Di sisi lain, dari pihak keluarga sendiri turut mengapresiasi ya soal penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Pihak keluarga sangat berharap Alfian ini nanti bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Putri Apriani. Adapun untuk kasus kematian Putri Apriani sendiri ini diketahui memang cukup menggemparkan ya dan menjadi sorotan banyak pihak. Kejadian ini terjadi di dalam kamar kosnya di Blok Seblok Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu pada Sabtu 9 Agustus 2025 lalu. Di mana saat itu kondisi jenazah Putri ditemukan dalam kondisi janggal ya, di mana kala itu Putri atau jenazah Putri ini ditemukan dalam keadaan gosong, sehingga memang beredar asumsi di tengah masyarakat bahwa korban menjadi korban pembakaran oleh pelaku. Kendati demikian, belum bisa dipastikan secara pasti bagaimana motif atau cara dari Alfian ini melakukan pembunuhan terhadap Putri Apriani, dan pihak kepolisian pun sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Di sisi lain ya, selain dari viralnya penangkapan Alfian Sinaga ini juga viral video soal aksi dari Kasat Reskrim Polres Indramayu ya, di mana Kasat Reskrim Polres Indramayu saat detik-detik penangkapan tersebut juga tertangkap kamera sedang atau langsung melakukan sujud syukur ya. Eh, di saat jajarannya melakukan penangkapan, ia langsung melakukan sujud syukur atas penangkapan tersebut, mengingat memang kasus kematian Putri Apriani ini sangat menyita sekali tenaga dan juga menjadi sorotan dari banyak pihak. Demikian laporan langsung dari Indramayu Jawa Barat kemarin sendiri. Kasus pembunuhan Putri Apriani yang ditemukan tewas terbakar di kamar kos Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memasuki babak baru. Polisi menetapkan pacar korban, Bribda Alfian Maulana Sinaga sebagai tersangka utama. Oknum polisi yang bertugas di Polres Indramayu itu diduga kuat membunuh kekasihnya sendiri demi menguasai uang puluhan juta rupiah. Kuasa hukum keluarga korban yakni Tony RM mengungkap bahwa dugaan motif pembunuhan Putri Apriani berkaitan erat dengan uang kiriman dari ibu korban yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Berdasarkan rekening koran tabungan korban, Tony RM jelaskan adanya aliran dana yang mengarah kepada tersangka.
Sebelumnya, Ibu Putri mengirimkan uang untuk keperluan gadai sawah. Total uang yang dikirimkan oleh Ibu Putri mencapai 30 juta rupiah. Namun sehari kemudian, pada tanggal 8 Agustus, sekira pukul 1 dini hari, tercatat ada transfer sebesar 32 juta rupiah dari rekening Putri ke rekening Bribda Alfian Maulana Sinaga. Kemudian keesokan harinya Putri ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh gosong yang diduga akibat dibakar. Sementara itu secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut menanggapi keberhasilan polisi menangkap Bribda Alfian. KDM menyampaikan terima kasih atas penangkapan tersangka. Di sisi lain, Deddy Mulyadi juga turut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Hasil penyelidikan sementara dari peristiwa yang ada di Ceblok itu seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menyikapi terjadinya peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 yang terjadi di salah satu kamar kos di Singajaya, di Indramayu. Polisi telah mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan. Yang pertama, kita melakukan olah TKP, kita mendatangkan Inavis. Kemudian untuk mengetahui penyebab kebakaran juga kita telah mendatangkan laboratorium forensik. Dan untuk mengetahui penyebab kenapa korban meninggal, itu kita juga telah melakukan otopsi. Saat ini kita telah melakukan penyelidikan secara saintifik investigasi, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan insya Allah nanti dengan secara tuntas dan cepat, profesional, kita akan sampaikan kepada warga masyarakat. Dari hasil otopsi, apa kesimpulannya, Bang? Kami masih menunggu hasil itu. Untuk penyelidikan selanjutnya, apakah pelaku sudah ada namanya atau gimana, Bang? Sampai saat ini kami masih memastikan dulu bahwa apakah kebakaran tersebut terjadi ada unsur kesengajaan atau tidak. Jadi kita harus membuktikan dulu penyebab kebakaran tersebut, sehingga kita memanggil, yang pertama kita olah TKP, ada Inavis, kemudian laboratorium forensik juga, karena untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kemudian juga kita untuk mengetahui penyebab korban tersebut meninggal karena apa, kita juga lakukan otopsi. Kita masih menunggu hasil otopsi dan laboratorium forensik. Nanti kita mengumpulkan alat bukti yang lain, saksi-saksi, pendalaman terhadap bukti-bukti yang ada di TKP, sehingga mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita tindak lanjuti dengan segera. Kejadian ini udah mengarah ke tindak pidana pembunuhan atau gimana, Komandan? Untuk mengetahui bahwa ada tindak pidana atau tidak, itu kita terus lakukan penyelidikan secara saintifik investigasi. Di antaranya yaitu tadi, dari mulai olah TKP, memeriksa. Kita masih mengumpulkan semua saksi-saksi. Perasaan keluarga saat ini gimana, Pak, dengan adanya kejadian seperti ini, Pak? Ya, yang pasti sangat kehilangan, Pak. Karena anak yang dari kecil diasuh, digedein, sudah gede diambil nyawanya secara tidak masuk akal, secara tidak logika gitu. Kayaknya bapak juga sama kalau ngalami kayak begini, Pak. Gimana perasaan orang tua kehilangan seorang anak, Pak, dengan kematian yang sangat tragis dan tidak masuk akal gitu. Jadi saya minta tolong sama rekan-rekan media untuk mengawal kasus ini, Pak, biar jelas, biar terang benderang kematiannya karena apa, faktor apa gitu. Itu aja, Pak, minta tolong. Sekali lagi minta tolong, Pak. Adapun masalah kasus hukum lain-lainnya, Pak, saya pasrahkan ke yang akan berwajib. Itu aja, Pak. Bisa dijelaskan, tadi ada kabar bahwa sebelum meninggal yang bersangkutan itu disuruh mengambil uang dari ibunya, itu bagaimana? Nah, ini silakan Bapaknya langsung. Itu ada apa ya? Ibunya itu transfer ke rekening si Putri Apriani. Terus ya suruh diambil lah gitu. Karena mau digunakan untuk keperluan untuk gadai sawah. Kira-kira Nominalnya berapa itu? Nominal kurang lebih 35 jutaan.
Nah, Itu sudah diambil atau belum, Pak? nah kurang tahu tuh. Kalau masalah sudah diambil dan tidaknya belum tahu karena pas Karena posisi dompetnya juga masih di sana, masih disita. Itu kejadian kapan Pak ngambil uang tuh? malam sebelum kejadian. Sehari sebelum berarti ya? Iya, malam Malamnya? kejadian, tapi sorenya itu. Oh. Jam 8 malam ya. Kalau barang-barang korban ada ini nggak? Ada yang hilang nggak? Gak ada kayaknya, katanya sih waktu di saat itu handphone masih ada, terus 2, terus apa lagi, tas ya. Udah itu aja. Dompetnya. Struktur pengambilan ditunjukkan atau tidak? Tidak. Artinya belum mengetahui ya? Belum. Jadi Cuma itu. kami dari pihak keluarga itu belum tahu pasti bahwa transferan itu udah ditarik atau belum. Tuh, karena tidak ada laporan transferan dari ibunya sebesar kurang lebih 35 ya di malam kejadian itu ya. Cuma sore ini mah sampai malam sampai pagi itu tidak ada berita bahwa uang itu udah diambil atau belum, karena anaknya juga belum pulang. Ujug-ujug ada berita kematian itu. Dan bukti pengambilan atau bukti transfernya juga masih di di tasnya almarhum. Apakah ada upaya untuk mengecek rekening? Pengennya Pengen, cuma kan buku rekening sama ATM-nya kan di sana. Sama almarhum itu? Sama almarhum. kan nggak tahu posisi ATM di mana, tabungannya di mana. ATM dengan buku tabungannya kan masih di polisi ya? Polisi. Sama HP-HP-nya itu. Jadi diambil atau belum ya saya belum tahu karena saya tidak bisa ngecek. Oke. Di mata keluarga ini sosok almarhum kayak gimana sih Pak, bisa cerita nggak Pak? Ya pendiam. Baik atau gimana? Ya. Sehariannya gimana Pak? Kalau kalian mah sama kayak anak-anak yang sebaya lah. Cari kerja di mana Pak itu? Kurang lebih di Apetok itu 2 tahun, 1 tahun 2 tahun yang di Banjir kurang 8 bulan. Ceritanya bisa ngekos gimana Pak? Nah itu Ngekos tuh dari dulu sih. Oh dari dulu. Sebelum kerja di situ juga ngekos. Waktu kerja di hotel Pandean. kan pindah dia tuh. Ini tuh kerja di Apetok terakhir. Udah berapa tahun ngekos Pak? Kurang tahu ya. Tapi udah lama ya? Iya udah lama. 6 bulan setahun kayaknya. Ya cuman kan pulang pergi nggak kalau minggu Nggak matok. karena kan dari rumah. Tapi sih nggak pernah yang aneh-aneh gitu, maksudnya anaknya baik gitu ya Pak ya? Kalau sepengetahuan orang tua ya gitu. Kalau di luar kan nggak tahu. Kalau hasil otopsi kan dari Rumah Sakit Bayangkara karena kehabisan apa? Kehabisan oksigen. Bukan. Ya. Lemas, meninggal karena lemas. Itu aja. Iya. Nggak ada lain. Itu awal. Itu hasil otopsi sementara ngomongnya. Ada luka bakar Pak? Luka bakar. Hasil otopsi itu cuman itu aja. Nggak disebutin luka bakar ya? Nggak ada. Jadi kematian itu kehabisan apa? Ya. Iya. Sudah Meninggal lemas. Nggak ada. Makanya saya juga tanya kan nggak tahu dia lemas akibat apa itu nanti kita ke lab. Sudah lihat langsung kondisi jenazah kawan? Pak, sudah lihat langsung kondisi jenazah? Sudah. Gimana itu ceritanya? Mana aja, Pak? Waktu Bapak melihat jenazah. Secara total apa keseluruhan atau bagaimana? Kayaknya sih keseluruhan cuman pas pas karena panik itu panik Pak. Jadi pikiran tadi yang mau lihat luka di mana ngebleng. Secara sepintas gimana Pak kondisinya Pak? Kondisi luka bakar aja. Ada. Di bagian apa tuh Pak? Luka bakar? Luka bakar itu yang dibuka rambut. Rambut. Di cuman celana itu masih ada. Masih utuh ya baju mah ya? Saat melihat luka bakar, apakah ada benda lain yang menempel misalnya headset? Atau Kurang jelas Pak kalau Mas kurang titik. Harapan dari keluarga Pak ya segera terungkap kasus ini. Kalau sekiranya kebakaran, siapa yang bakar?
Tuh. Kebakaran murni. Nah, kalau kebakaran murni asalnya dari mana ya? Penting jelas lah. Pengen kejelasannya. Kalau menurut hasil otopsi sementara itu kayaknya nggak masuk apa sih Pak? Banyak kejanggalan itu. Iya, karena kebakaran sadis. Saya mengarah ke situ, Pak. Saya mengarah ke situ. Karena posisi korbannya kalau ada kebakaran di dalam kamar pasti teriak. Minta tolong. Minta tolong atau keluar. Itu tidak. Tidak ada gerakan sama sekali katanya, ya. Ya namanya kebakaran, ada asap, setidak-tidaknya tangan kan berlabel-label buat ngapusin itu asap. Itu nggak ada, posisinya udah beda. Jadi kehabisan napas tuh kayaknya dari sebelum kebakaran. Kalau kata saya, tapi nggak tahu itu pasangan sama penyidik aja udah. Jelas kita melihat itu janggal lah kalau Janggal. kebakaran. Korban punya pacar, Pak? Punya. Ya apa diseling-selingan sih punya. Cuman ya jelas lah orang tuanya udah tahu. Jadi belum pernah ke rumah. Belum pernah ke rumah. Ketemu di jalan, pulang kerja juga dijemput. Kadang-kadang korban juga jemput ke kerjaannya pacarnya, katanya, tapi saya nggak tahu artinya. Kejadian ini belum ada kesini? Belum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.